Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Tommy Runtuwene, MPD. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Satu
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing sebagaimana terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerah kami mengampuni-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat
dan penebus kami. Ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayat yang kedua, yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10 sebagai perintah hidup baru pada ibadah hari ini yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman
membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam rohnya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntun kami di dalam kami membaca dan di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Lewat kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki itu cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana nats pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50, diberi tema perjanjian damai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perjanjian mempunyai arti adalah persetujuan, baik secara tertulis atau dengan lisan, yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan perjanjian kata dasarnya adalah janji. Janji memiliki makna yang sangat mendalam. Mengapa? Karena merupakan salah satu tolok ukur penilaian seberapa besar seseorang dapat dipercaya. Jadi janji bagaikan sebuah hutang di mana ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi sebagai pembuat janji. Yang menjadi masalah adalah manusia, termasuk saya dan saudara-saudara, seringkali membuat janji tetapi mudah juga untuk mengingkarinya. Hampir tiap hari kita mengobrol janji, baik janji-janji yang sederhana maupun yang serius. Namun, apakah kita sudah menepatinya atau sekedar omong doang? Itulah sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hal itu menandakan bahwa kita tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop yang dijadikan nats dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ada dua tokoh yang diceritakan di sini, yaitu Laban dan Yakub. Laban tinggal di Padan Aram di daerah Haran di wilayah Mesopotamia. Sedangkan Yakub orang Kanaan dan bekerja kepada Laban. Yakub menikah dengan dua putrinya Laban, yaitu Lea dan Rahel. Jadi hubungan antara Yakub dan Laban adalah Laban sebagai paman Yakub karena ibunya istri Ishak yaitu Ribka saudara Laban. Jadi disebut Laban adalah paman Yakub. Juga Laban adalah mertua dari Yakub itu sendiri. Jadi kalau dilihat hubungan Laban dengan Yakub ini
adalah sangat-sangat dekat, dalam arti keluarga dekat. Namun dalam perjalanan kehidupan baik Yakub dan Laban muncul suatu keretakan. Mengapa itu muncul? Karena baik Laban maupun Yakub kurang berkomunikasi atau dikenal dengan kurangnya bersilaturahmi dengan baik dan benar. Sehingga muncullah persoalan, perselisihan sampai pada pertengkaran. Karena munculnya kecurigaan atau negatif thinking, berpersangka buruk, itulah realita dalam kehidupan manusia termasuk saya dan saudara. Kadangkala ketika kita mendengar suatu isu, belum tentu isu itu benar, kadangkala kita sudah percaya. Sehingga kita terbawa dengan isu itu. Kita langsung percaya dan kita langsung bertindak. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, isu itu belum tentu benar. Nah, hal ini juga yang dialami dan dirasakan oleh hubungan antara Laban dan Yakub. Sehingga hubungan mereka terjadilah keretakan. Ketika Yakub bekerja pada Laban, dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan di sana, Yakub bekerja pada Laban selama 20 tahun lamanya. Jadi dia dari Kanaan, dia pergi ke Mesopotamia, dan dia pergi kepada Laban dan bekerja pada Laban. Sehingga hasil dari pekerjaannya tentunya membuat dari segi ekonomi dia mempunyai kekayaan. Sehingga apa yang dimiliki oleh Yakub membuat kecurigaan bagi Laban dan putra-putranya. Nah, setelah Yakub berada di Mesopotamia kurang lebih 20 tahun, maka Yakub ini berniat untuk kembali ke Kanaan sebagai tanah kelahirannya. Sama halnya dengan kehidupan kita ketika kita berada di perantauan dengan bertahun-tahun lamanya, tentu ada niat juga kita untuk melihat kampung halaman kita. Karena rata-rata juga kita yang berada di Balikpapan ini adalah orang-orang pendatang. Nah, keinginan dan kerinduan sebagaimana yang Yakub rasakan untuk kembali ke kampung halamannya. Namun niat daripada Yakub ini diceritakan dari ayat sebelumnya tidak diberitahu kepada Laban, karena Yakub menyadari kalau dia beritahu kepada Laban sudah pasti Laban tidak memberikan kepada Yakub untuk pergi ke Kanaan. Pasti Laban tidak izinkan. Oleh karena itu diam-diam Yakub meninggalkan Haran atau di daerah Mesopotamia itu dengan membawa seluruh hartanya dan membawa istri-istri dan anak-anaknya. Yakub pergi dan menyeberangi sungai Efrat menuju tanah Kanaan.
Setelah 3 hari kemudian Laban beserta sanak saudaranya pergi mengejar dan akhirnya menyusulah rombongan Yakub di pegunungan Gilead di sebelah utara sungai Yabok. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 31 ayat 17 sampai dengan 25. Setelah rombongan Laban bertemu dengan Yakub, maka terjadilah insiden pertikaian karena Laban kehilangan terafimnya. Terafim di sini adalah patung berhala berbentuk manusia dan disembah sebagai pelindung keluarga. Nah, ketika Laban menyusul rombongan Yakub, maka Laban masuk ke kemah yang satu, ke kemah yang lain, dia mencari terafim itu. Tindakan Laban ini membuat hati Yakub panas, sebagaimana dalam ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 dalam pasal 31 mengatakan, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau menggeledah kemah-kemah dan engkau tidak menemukan barang yang engkau cari. Dan tentunya sama halnya seperti kita. Ya, saya katakan tadi baru isu aja sudah kita percaya. Apalagi seseorang mendatangi kita atau tempat kita, lalu dia mengobok-obokkan tempat kita, pasti hati kita panas. Dan mungkin ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Yakub begitu menyikapi ketika Laban datang. Dikatakan di sana ayat yang ke-36, hati Yakub panas sehingga dia bertengkar dengan Laban. Pertengkaran mereka itu pada akhirnya, ya, ungkapan dari Yakub kepada Laban sebagaimana dalam ayat yang ke-38 dikatakan di sana. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Begitu juga yang dikatakan oleh Yakub selama dia menjaga kambing dan dombanya. Ada yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, tidak pernah kusampaikan kepadamu, aku sendiri yang menggantikannya. Kemudian juga yang dicuri orang, baik waktu siang baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku juga bekerja. Ini ungkapan Yakub ini, dia kan sudah sakit hati menuduh bahwa Yakub ini membawa terafimnya, sehingga Yakub mengungkapkan perasaannya, selama 20 tahun aku bersama dengan engkau, aku tidak melakukan hal-hal yang merugikan, katakan seperti itu, atau saya tidak pernah mencuri sesuatu hal kepada saudara atau Laban sebagai mertuanya. Bertengkarlah mereka, biasa. Coba kalau sudah dituduh seseorang seperti itu, kan hati panas dan tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Bisa-bisa
kalau dia bawa barang sesuatu pada saat itu bisa dia lemparkan atau dia memukuli. Kalau terjadi mungkin di antara kita pasti ada hal yang berdampak yang tidak diinginkan. Namun satu hal, ketika Laban dan Yakub mereka terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, pada akhirnya ya setelah ditemuilah jalan keluar dengan adanya perdamaian. Jalan keluar untuk adanya perdamaian guna menuntaskan perkara-perkara yang mereka perdebatkan. Karena itu Yakub dan Laban mengadakan perjanjian. Perjanjian Yakub dan Laban ditandai dengan sebuah timbunan batu yang dinamakan oleh Laban Yegar Sahaduta, tetapi oleh Yakub dinamakan Galet. Arti dari kedua kata tersebut adalah tumpukan batu menjadi saksi. Dikatakan dalam bacaan Alkitab tadi itu akan sebuah batu akan didirikannya menjadi tugu. Itu sebagai simbol perdamaian antara Laban dan Yakub. Jadi ketika tugu itu berdiri, maka itu akan dikenang bahwa inilah hasil perjanjian perdamaian antara Yakub dan Laban, ditandai oleh sebuah tugu ya, atau susunan batu sebagai tugu peringatan. Itu ya tandanya. Baru apa isi dari perjanjian itu? Isi perjanjian itu, Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik. Itu satu. Dan dia melarang mengambil istri lain lagi. Kemudian hal yang kedua, mereka juga tidak merencanakan perbuatan jahat satu dengan lainnya. Jadi itu isi perjanjian. Laban cuma sampaikan kepada Yakub ya, bahwa Yakub, kau akan jadi suami dan ayah yang baik. Karena ya Laban menyadari bahwa istri daripada Yakub adalah anak Laban. Maka membahasakan itu kepada Yakub, jaga itu anak-anak saya dan cucu-cucu saya, di mana kamu pergi dan kamu berada. Dan jangan lupa, kalau jaga istri dan anak-anak, jangan tertarik dengan wanita atau perempuan lain. Bayangkan aja, anak dua dari Laban dijadikan istri oleh Yakub. Tidak cukupkah itu? Karena itu pesan. Itu adalah perjanjian mereka. Kemudian hal yang kedua adalah mereka juga tidak merencanakan perbuatan jahat satu dengan lainnya. Jadi mereka enggak akan berpikir jahat. Mereka tidak akan bernegatif thinking terhadap setiap isu, setiap persoalan yang mereka hadapi. Tetapi Laban menyampaikan bahwa itu tidak ada. Maka setelah mereka mengadakan perjanjian itu, kalau ayat akhir daripada perikop ini, perikop dalam pasal 31, Laban kembali ke Haran dan Yakub melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Itulah cerita dari dua tokoh tadi. Dan melalui firman Tuhan ini kita diingatkan beberapa hal untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, ini mungkin dikatakan di sini kalau Laban mengatakan kepada Yakub,
menjadi suami dan ayah yang baik, itu pesan firman Tuhan juga bagi bapak-bapak, bagi orang tua. Jadi suami, jadi ayah yang baik, dan jaga kekudusan, jaga kehidupan rumah tangga dengan baik dan benar. Jaga rumah tangga. Apapun persoalan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, itu urusan suami dan istri. Jangan persoalan dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri kok ada yang tahu persoalan. Selesaikanlah itu. Karena dalam kehidupan untuk menata suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak terlepas dengan berbagai persoalan. Yang satu menginginkan ini, atau yang suami menginginkan ini, yang istri menginginkan itu. Kemudian anak-anak juga mengharapkan sesuatu dari orang tua. Tentunya menyikapi itu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah, agar dia menyikapi dengan hikmat. Tentunya hikmat dari Tuhan. Kalau menyikapi dengan perasaan kadangkala tidak terjawab apa yang menjadi keinginan dan kerinduan istri, suami, ayah atau anak-anak. Jadi pakai hikmat, orang bilang pakai hikmat. Kadangkala orang menyampaikan ketika enggak benar dia lakukan, kadangkala ada suara-suara keras, pakai otak. Ya, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan itu dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, supaya menjadi suami dan ayah yang baik tentunya punya hikmat dari Tuhan, sehingga dia boleh menata kehidupan keluarga dengan baik dan benar. Karena apa? Suami ini kan adalah tulang punggung keluarga, yang tentunya sebagai tulang punggung keluarga mempersiapkan segala keperluan, segala kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Karena itu lakukanlah sebagai suami yang baik, ayah yang baik, selalu menjaga kehidupan keluarga, rumah tangga, sehingga kehidupan keluarga, rumah tangga itu boleh mencapai kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan atau tidak merencanakan perbuatan jahat. Nah, ini yang susah. Kehidupan orang percaya, saya dan saudara, dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, tidak ada dalam pikiran dan hati kita untuk merencanakan sesuatu perbuatan yang jahat. Apapun situasi itu, apapun kondisi yang kita hadapi, jangan kita merencanakan sesuatu atau perbuatan yang jahat. Ingat, mungkin orang tidak bisa melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tetap melihat setiap orang yang melakukan apapun kegiatan, apakah itu baik atau apakah itu jahat. Mata Tuhan tetap terbuka melihat setiap kehidupan orang percaya. Karena itu, sepanjang Tuhan memperkenankan kita menjalani hari-hari kehidupan, lakukanlah kehidupan kita itu dengan baik dan benar. Dikatakan tadi, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, jangan kita mencari jalan pintas. Karena ada keinginan, karena ada harapan untuk kita miliki, kita cari jalan pintas yang pada akhirnya
jalan pintas itu membahayakan kita, pribadi kita, bahkan juga membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap konsisten akan janji kita. Karena setiap kehidupan orang percaya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kita sudah punya komitmen. Ya, ketika kita masuk dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri, pada saat kita dalam pemberkatan nikah, ada janji yang kita sampaikan di situ. Antara lain, baik susah maupun senang, kita harus menghadapi kehidupan kita. Karena kita sudah menjadi suami istri satu daging. Tidak lagi melakukan kepentingan sendiri. Jadi baik susah maupun senang, kita jaga itu. Demikian pun ketika kita berada dalam pekerjaan di mana kita bekerja, di situ juga ada pimpinan kita, ada atasan kita, maka kita menciptakan hubungan yang baik antara pimpinan dan juga antara rekan sekerja. Demikian pun apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam pelayanan. Ketika kita memberi diri menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat, kita udah berkomitmen. Ketika kita ditanyakan dengan beberapa pertanyaan, ya, kita jawab ya dengan segenap hati, amin. Begitu juga ketika kita memasuki untuk menjadi jemaat yang dewasa, yang dikenal dengan CD, kita sudah juga berjanji ya dengan segenap hati. Nah, persoalan di sini kadangkala janji memang sangat mudah diucapkan, tetapi seringkali sulit untuk ditepati. Oleh sebab itu, yang lebih bernilai dari sebuah janji bukanlah kata-kata, tetapi tindakan. Sudahkah kita taat dan setia terhadap janji untuk melakukan hal yang baik dan benar terhadap sesama kita, terlebih Tuhan kita? Marilah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dijanjikan kepada Tuhan dan sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita yang selalu dan senantiasa setia dan taat sebagai bentuk dari konsistensi kita dalam mewujudkan janji kepada Tuhan dan sesama kita. Amin. Putus kami
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari kandungan dari anak dari Maria, yang di bawah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing lewat ibadah online ini. Kami telah mendengar akan firman-Mu lewat dua tokoh dalam Alkitab, Laban dan Yakub, yang membuat perjanjian damai ketika mereka bertikai, dan di ujung pertikaian mereka, perselisihan mereka, ada solusi yang mereka peroleh dan mereka boleh bersama-sama untuk membuat perjanjian perdamaian. Dan lewat perjanjian itu mereka wujudkan lewat simbol membangun tugu, sehingga tugu itu adalah merupakan peringatan, mengingat-ingat apa yang mereka buat dalam perjanjian. Dan juga lewat perjanjian itu mereka juga menempatkan Tuhan di dalamnya, sehingga tugu sebagai simbol ini juga adalah merupakan tugu yang mengawasi akan keberadaan kehidupan baik Laban dan Yakub. Lewat firman Tuhan ini kami juga diingatkan bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kami lewat ungkapan kami, janji kami, harus kami lakukan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai keluarga, karena janji Tuhan sudah Tuhan buat dan Tuhan lakukan lewat karya Allah di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan di sana Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berpegang pada komitmen ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia mengiring Tuhan apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, boleh mengingatkan akan kehidupan kami, di dalam kami mau menjalani dan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dan kami tetap menggumuli sampai saat ini pandemi COVID-19. Kami tetap bermohon kepada Tuhan
mengharapkan pertolongan Tuhan agar pandemi COVID-19 ini sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan kiranya menghilangkan dari dunia yang kami ada dan berkarya. Kami kadangkala menghadapi situasi ini, munculnya berbagai hal dalam kehidupan kami. Ada keraguan, ada ketakutan, sehingga kami kadangkala pesimis dalam kami menyikapi hidup. Karena berbagai dampak dari pandemi COVID-19 ini tentunya kami rasakan. Baik itu ekonomi, baik itu hubungan kami dengan orang lain, terlebih di dalam kami bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi lewat pandemi COVID-19 ini. Dan bila dalam kehidupan kami sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan tempatkan di bumi ini, ada banyak hal yang kami lakukan, yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami dengan hati yang terbuka memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Sambil kami berharap pertolongan Tuhan, sehingga harapan kami, rencana kami, cita-cita kami, ada waktu yang Tuhan mempersiapkan kami, sehingga kami boleh beraktivitas sedemikian rupa sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebelum COVID pandemi 19 ini muncul. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami sakit oleh karena virus COVID-19 ini. Pertolongan Tuhan kiranya berada dalam saudara-saudara kami yang mengalami virus COVID ini. Dan Tuhan berkati para tenaga medis, dokter, juru rawat, sarana prasarana dalam perawatan, bahkan saudara-saudara kami yang memberi diri, baik itu berupa satgas, garda terdepan yang selalu mengupayakan memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka semua Tuhan. Kadangkala mereka yang berada di garda terdepan ini, kadangkala mereka lelah, capek, kekuatan, semangat Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka dituntun, ditolong, diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan semata-mata. Demikian pun juga kami di dalam beraktivitas, kami juga harus taat dan setia untuk melakukan apa yang menjadi ketentuan dan keputusan dari pemerintah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat agama, merumuskan berbagai aktivitas yang akan dilakukan menghadapi new normal ini, sehingga kami tidak terlena, tetapi kami tetap memegang teguh pada ketentuan untuk melaksanakan protap, prosedur tetap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan, dampak dari COVID-19 ini yang kami rasakan bagi saudara-saudara kami yang
seharusnya bekerja lewat berbagai instansi atau perusahaan. Namun karena situasi ini mereka berada di rumah, bahkan ada yang mengalami PHK. Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan boleh melihat dan Tuhan memberikan solusi. Terutama Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, semangat kepada mereka, sambil mereka berharap, bermohon pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat gereja kami GPIB yang sementara ini kami sedang berada dalam bulan Pelkes. Biarlah segala upaya kegiatan dalam program Pelkes ini Tuhan berkati, sehingga di bulan ini ada hal yang perlu gereja atau GPIB dalam hal ini untuk turut berperan terhadap Pelkes, sehingga mereka boleh mengalami, merasakan sentuhan pelayanan dari gereja. Karena itu berkati fungsionaris sinode GPIB, berkati juga Mupel dan jemaat-jemaat yang ada dalam lingkungan GPIB, dan khususnya jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan ini. Berkati Tuhan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel ini. Segala apa yang menjadi program pelayanan Tuhan memberkati. Karena itu kami mau menyerahkan ketua majelis jemaat kami, Pendeta Syanadel, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan berkati juga lah kehidupan keluarganya. Suami yang berada di tempat pekerjaan terpisah dengan keluarga, Tuhan jaga dan lindungi. Anak-anak yang ada bersama dengan hamba-Mu di Balikpapan ini Tuhan berkati. Demikian pun saudara-saudara yang bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu ini Tuhan jaga dan lindungi. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa juga untuk presbiter yang ada di jemaat GPIB Immanuel ini dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka, berkati dalam pelayanan, berkati juga dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Begitu juga pengurus Pelkat, unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati semuanya itu, karena ini semua adalah sarana pelayanan yang boleh Tuhan pakai setiap orang yang terpanggil dalam melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel ini. Bapa di surga, Tuhan juga memberkati akan pemerintah, negara dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah segala program dari pemerintah menghadapi situasi saat ini Tuhan berikan solusi bagi pemerintah kami, sehingga mereka diberikan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan kepemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan campur tangan Tuhan menjadi bagian bagi pemerintah kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan khususnya juga di kota Balikpapan ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan, presbiter, prokantor, kantoria, pianis, petugas multimedia, berkati kami semua Tuhan, yang Tuhan boleh pakai, dan kami memberikan waktu untuk mengambil bagian dalam pelayanan.
Biarlah di setiap kami terpanggil dalam pelayanan ada sukacita yang kami boleh alami, yang kami rasakan dalam tugas ini. Sehingga ketika kami menjalani tugas ini, kami boleh mempersembahkan hidup kami ini kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap menilik keberadaan kehidupan kami. Apa yang kami buat dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, Tuhan selalu melihat dan Tuhan selalu memperhitungkan. Karena itu biarlah kami boleh melayani dengan tulus, ikhlas, sehingga ada sukacita yang kami peroleh di dalamnya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, baik dalam pelayanan maupun tugas usaha dan pekerjaan yang sudah Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami. Berkatilah semuanya itu Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, dan di dalamnya juga ada berkat-berkat yang boleh kami peroleh melalui usaha dan pekerjaan kami. Inilah doa, syukur, dan permohonan yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang tulus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Memuji
Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara silih ganti. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Amin. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Pertama, Presbiter GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, bagi jemaat atau keluarga atas keberhasilan baik dalam pendidikan dan usaha. Periode Minggu 14 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Tuhan memberkati saudara sekalian. 2. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada donatur untuk pembagian natura di GPIB Mupel Kaltim 1, pemberita firman, pianis, kantoria, multimedia, seluruh jemaat dan tamu jemaat yang menghadiri serta mengambil bagian dalam ibadah minggu live streaming ini, dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan baik dalam bentuk persembahan syukur, persepuluhan, serta sumbangan-sumbangan lainnya. Kasih setia dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Warta jemaat dan laporan keuangan sepekan selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang akan dikirim melalui media sosial seperti WA dan lain-lain. 3. Himbauan, ibadah minggu, ibadah perkat maupun ibadah keluarga dilakukan secara online di rumah masing-masing sampai menunggu informasi selanjutnya. Dihimbau warga jemaat tetap di rumah saja, makan makanan bergizi, dan tetap bersukacita agar imunitas tubuh terjaga dengan baik. Dan apabila dengan kepentingan mendesak harus keluar rumah, dihimbau untuk mengenakan masker dan tetap menjaga jarak serta menghindari keramaian. Sekian warta jemaat, terima kasih. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.